Nama saya Rahmanul Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi APBN dan APBD di SMA Negeri 1 Karangtengah kelas 11 IPS 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kami persilakan satu orang ya untuk memimpin doa. Perhatian. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Baca doa mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini ada beberapa kesempatan yang harus kita laksanakan. Ya, ini kita akan belajar dulu ya. Nah, silakan dibaca. Yang pertama, pesan didik tepat ya. 15 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Ya. Terus ada poin-poin lagi, silakan dibaca saja. Program belajar di Waalaikumsalam. Jangan dari mana motornya mogok jalan, Tapi sekarang udah bagus lagi. ya. Ini sudah lewat 15 menit. Rapikan tuh minta surat izin. Kalian nanti pakaian bajunya dirapikan ya. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita pembelajaran mulai, baiknya cek dulu ya sekeliling kita itu apakah masih ada yang kotor, kalau kotor ya ada sampah ya buang ya. Karena memang perilaku hidup sehat itu penting. Silakan ya, coba lihat sini ya. Biar nanti nyaman kita pembelajarannya. Ya. Ya, salah tuh. Ya, silakan duduk ikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran rekan-rekan kalian semua. Ade Rama Fitriani, Alisa Nur Pujianti, Alia Fitri Nur Halimah, Cici Sri Mulyati, Dea Pujiastuti, Ana Yuliati, Anipa, Ima Badrian, Kita Nuraini, Iki sakit. Iki sakit ya? Oh, Iki sakit. Mudah-mudahan dicepatkan sembuhnya ya. Sama lagi belajar sama kita. Lelia, Lutfi Adila, Muhammad Fadlan, Muhammad Faisal, Muhammad Ilhas, Muhammad Jodi, Muhammad Ridwan, Rahma Asana, Reni Mulyati, Resti Pauji Ramadan, Rizka Rudianti, Rizka Dona, Saiful Hidayat, Siti Arianti, Siti Fitria, Siti Roma, Siti Samsyah, Solehudin, Yolani, Wasidi, orang izin. Ada kepentingan keluarga apa yang selanjutnya? Pakainya sama. Sudah ke Waipas ada? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan besok
bisa belajar lagi sama kita ya. Sebelum dimulai, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Yang dari belakang? Jelas. Ya. Sebelum melanjutkan, saya akan menanyakan dulu apakah pembelajaran yang kemarin masih ingat? Apa materinya? Materinya adalah tentang APBN, APBD. Ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang APBN? APBN itu apa? Pendapatan, anggaran pendapatan Dan belanja negara. Ini juga APBN APBD tidak lebih dari itu, karena anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang namanya belanja kan kita memerlukan keuangan. Belanjanya apa saja dan sebagainya itu ada di dalam materi ini. Nah, apa saja nanti sumber-sumber APBN? Saya kira dari gambar ini juga sudah kita pahami. Ini ada gambar motor, tentunya ada pendapatan negara yang berasal dari kendaraan, dari pendapatan perorangan, dari tanah bumi dan bangunan. Nah, supaya kita lebih paham lagi tentang bagaimana itu pajak dalam kehidupan sehari-hari kita, juga kaitannya pajak itu seperti apa. Nah, ini ada video yang akan Anda saksikan. Ya, nanti simak dan nanti buat kesimpulan. Dan ini adalah video singkatnya. Silakan pahami dan perhatikan secara berapa dulu bayar mau dong. Oh, saya sangat mau untuk bayar pajak. Mau Bayar sih kalau lu nggak berkelas. karena kewajiban. Saya sih harganya dulu berapa duit, baru saya mau bayar. Kalau harganya 1 juta setahun, ya nakal. Untuk ngebangun pemerintah, untuk bangun negara ya. Karena kewajiban. Kontribusi sih, kan ada negara yang baik. Pajak. Kita semua bayar pajak. Pajak bumi, bangunan, penghasilan, dan seterusnya. Atau ada dari kita yang tidak pernah bayar pajak? Pasti pernah. Ketika membeli barang, kita kena pajak. Ketika kita makan di restoran, kita juga bayar pajak. Pajak tak ubahnya iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara untuk membiayai pemerintahan dan membangun negerinya. Dengan pajak, negara bisa menggaji pegawai, mulai dari pegawai kantoran, guru, polisi, tentara, dan sejenisnya. Dengan pajak pula, sebuah negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion sepak bola, dan fasilitas publik lainnya. Pajak adalah bensin mesin negara, harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Pajak juga mesti dikelola dengan cara yang lebih demokratis dan partisipatif. Mendengar dan melibatkan lebih banyak komponen warga, tidak ditentukan secara etis teknokratis. Pajak bukan hanya harus menjadi instrumen pertumbuhan, tapi harus menjadi instrumen keadilan. Label penerimaan juga harus diimbangi dengan akuntabilitas distribusi dan pengelolaan. Untuk mereka yang dianggap super kaya juga sudah semestinya dikenakan pajak lebih tinggi, seperti mereka yang punya penghasilan di atas 1 miliar dikenai pajak hingga 35%. Dengan optimalisasi penerimaan pajak mulai dari perbaikan pendataan, penguasaan target, peningkatan penerimaan,
akuntabilitas pengelolaan dan keadilan distribusi, Indonesia bisa diharap memperoleh penerimaan pajak yang signifikan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mari bayar pajak, awasi penggunaannya, karena uang pajak adalah uang kita bersama. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek bangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Untuk mempelajari materi sekarang, ini ada hadirnya tentang Malaysia BPN dalam pembangunan ekonomi. Dan nah ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memodifikasi dari berbagai sumber dari guru ya. Bisa didapat tempat memahami konten pendidikan dengan baik, dengan baik. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah selanjutnya ini adalah ada 4 gambar. Ya. Itu gambar pertama. Saya yakin Anda itu terlihat itu jelas ya gambarnya. Jelas ya? Nah, gambar yang pertama adalah tentang kecelakaan lalu lintas. Yang kedua tentang jembatan, yang ketiga adalah kondisi sekolah. Yang keempat adalah tentang Pak Presiden kita yang bersama ASN ini ya memakai portrait. Ya, ini silakan dianalisis dari keempat gambar ini, nanti ada yang menjelaskan gitu ya. Dari Anda tuh apa yang terjadi pada gambar ini. Ya, silakan diperhatikan gambarnya lalu dianalisis. Selanjutnya gambar yang 4 tadi ya, silakan menyimpulkan siapa yang bisa menyimpulkan gambar yang pertama. Siapa? Oh ya, saya pun silakan sendiri. Boleh silakan dulu. Kami izin menyimpulkan gambar pertama. Gambar pertama ialah kecelakaan lalu lintas yang dari gambar tersebut bisa dilihat kecelakaan tersebut disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, yaitu jalan yang berlubang. Oh ya, terima kasih. Nah, ini yang kedua, silakan siapa yang hadir? Oh ya, Cici, silakan Cici. Silakan. Sama kayak yang gambar pertama, gambar kedua juga menunjukkan kurangnya struktur yang memadai dan pembangunan yang sama di daerah tersebut. Ya, tangan untuk Cici ya. Yang gambar yang ketiga, siapa lagi? Silakan Delia, boleh? Menurut saya di gambar ketiga tersebut keadaan para siswa-siswa yang belajar di sekolah tersebut kurang efisien, dilihat dari struktur pembangunannya kurang baik. Oh ya, ya. Ini yang terakhir nih, gambar Pak Presiden kita bersama ASN ya, aparatur sipil negara. Ada yang menjelaskan? Ini mereka ini ya itu digaji oleh negara. Digaji oleh negara melalui apa? Melalui pendapatan negara dari pajak. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan gambar yang tadi. Ya, yang 4 gambar tadi itu kaitannya bahwa APBN ini, anggaran pendapatan dan belanja negara ini sangat berkaitan dengan apa pendapatan negara ini dan untuk apa pendapatan negara ini. Ya, nah ini gambar tadi sudah kita simpulkan bersama. Untuk selanjutnya, silakan Anda bentuk kelompok yang 5 kelompok. Ya. Ini kelompok-kelompok yang sudah kita saya buatkan.
silakan membentuk kelompok masing-masing berdasarkan yang sudah kita acak ya, melalui aplikasi ya. Silakan. Ya. Waktu kita berdiskusi itu 30 menit ya. Saya akan membagikan RKPD-nya. Nanti silakan setiap kelompok harus berperan aktif, termasuk anggota-anggotanya. Nanti keaktifan Anda semua ada penilaiannya ya. Nanti saya akan bagikan ini RKPD-nya. Silakan RKPD-nya dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Diskusikan dengan rekan-rekan satu kelompok. Nanti setelah 30 menit kita akan presentasikan. Nah, apabila nanti dalam pengerjaannya ada yang kesulitan dalam mengerjakannya, silakan bertanya ke Bapak ya. Nah, ini petunjuknya silakan dipahami dulu ya, lalu dikerjakan sesuai dengan petunjuk dari KPD. Silakan dimulai dari sekarang ya. Ini langsung diisi di sini. Langsung diisi di situ saja. Nanti kan ada kolom-kolom masing-masing, langsung diisi di situ aja. Oh ya baik. Tapi Pak. untuk presentasi. Apa yang Anda tulis dalam IPP yang sudah didiskusikan, silakan dipresentasikan di depan. Ya. Mekanismenya yaitu diskusi presentasinya adalah kelompok dari kelompok satu dulu. Ya. Untuk itu kami persilakan kelompok satu untuk tabir. Nanti ada yang mengaturnya, moderator untuk
perkenalkan sebelum. Nah, kelima. Bagaimana Silakan yang lainnya. Ya. Silakan yang lainnya untuk menyimak presentasi dari kelompok 1. Apabila hal yang belum ada dimengerti, silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian APBN dan APBD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nurma. Nama saya Dawani Jandra. Nama saya Itan Waraini. Nama saya Ibu Fasia. Yang pertama, kita akan menyebutkan apa itu APBN. APBN anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disusun oleh pemerintah pusat dalam suatu negara. APBN mencakup semua sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dan berkaitan dengan pinjaman ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Apa itu fungsi distribusi dalam APBN? Saya ingin menjawab, fungsi distribusi dalam APBN itu menjadi instrumen untuk pemerataan keadilan bulan masa saat APBN dibagi rata untuk memperbaiki apa yang disebut konsep keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk berikutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan negara dan daerah. Di sini saya Lea Citra dan rekan-rekan saya. Nama saya Ona Julianti. Nama saya Siti Samsia. Nama saya Rina Fakulasi. Yang pertama, bagian dari pendapatan pusat. Contohnya, bagian dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kedua, pajak daerah. Contohnya seperti pajak properti, pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan lain-lain. Yang sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Tanya. Apakah saja sumber penerimaan negara yang berasal dari persorangan? Sumbernya dari pajak persorangan antara lain seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi bangunan. Sekian cukup dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nasi Toliji. Saya Nipah Kebiana. Saya Siti Putra. Saya Siti Rima. Saya Siti Arianti. Saya Fardan. Kita di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai materi jenis-jenis belanja negara. Yang pertama dan daerah. Yang pertama yaitu belanja negara. Terdiri dari belanja pegawai, yaitu contohnya gaji tunjangan dan pembayaran terkait dengan pengawas negeri sipil atau PNS dan karyawan lainnya. Yang kedua, belanja barang dan jasa, yaitu pembelian barang, peralatan dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah dan layanan publik. Dan yang ketiga yaitu belanja subsidi, terdiri dari subsidi energi, makanan, transportasi atau program subsidi lainnya yang diberikan kepada kelompok atau sektor tertentu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis bagaimana mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD ada beberapa langkah, yaitu dalam penyusunan APBN, perencanaan awal, pemerintah akan melakukan evaluasi ekonomi dan sosial serta menetapkan prioritas kebijakan nasional yang akan diimplementasikan dalam APBN. Yang kedua, perkiraan pendapatan. Pemerintah memperkirakan sumber-sumber pendapatan negara, termasuk pajak, bea, dan cukai, pendapatan dan sumber daya alam dan lainnya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara pemerintah dalam menyusun RA APBN? Izin menjawab. Ada beberapa tahap yang dilakukan pemerintah dalam menyusun APBN, yaitu salah satunya dengan cara mengajukan kepada DPR. Setelah melalui persetujuan, maka anggaran tersebut sudah dapat digunakan. Dan apabila dalam perjalanannya mengalami perubahan, maka pemerintah merevisi dan mengusulkan lagi kepada DPR. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya kelompok sekalian ya. Kami di sini akan menyampaikan mengenai pengaruh perekonomian suatu negara dan dampak utamanya dari APBN dan APBD. APBN dan APBD memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara atau daerah. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya dan ajukan tangan terlebih dahulu. Apakah APBN ini dapat membantu masyarakat miskin? Ya, tentu saja. APBN ini dapat membantu masyarakat miskin melalui subsidi. Subsidi adalah kebijakan keuangan pemerintah untuk mengurangi beban konsumsi masyarakat. Dan kata lain, subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan subsidi juga dapat melalui berbagai aspek, seperti dalam aspek pendidikan, pemerintah telah mengadakan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Lalu dalam aspek kesehatan, pemerintah juga menggunakan KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Dan juga untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial, pemerintah juga mengadakan PKH atau keluarga harapan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas presentasinya semua. Mudah-mudahan apa yang semua kelompok presentasikan menjadi dapat dipahami. Ini dapat kita simpulkan untuk kesempatan hari ini, materi ini, bahwa APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Dan APBD itu ada anggaran pendapatan belanja daerah yang tentunya APBN APBD ini ada porsinya masing-masing. Ya. Terus juga fungsi dari APBN tadi, terus ada untuk apa yang terakhir kelompok 5 tadi menjelaskan bahwa ternyata APBN itu juga untuk membantu masyarakat miskin. Ya. Nah, ini kesimpulan materi ini dari saya. Mungkin dari rekan Anda ada yang bisa menyimpulkan materinya? Ya, silakan disimpulkan. Terutama ingin menyimpulkan kesimpulan dari mata pembelajaran kali ini adalah APBN adalah rencana keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pemerintah Indonesia dan disetujui oleh DPR. Lalu untuk APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibuat dan disetujui bersama oleh Pemda atau pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan fungsi APBN dan APBN ini ternyata memiliki fungsi yang sama, yaitu memiliki fungsi sekutu organisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ya, kesimpulan materi kita hari ini dari saya dan dari rekan kita semua. Ya, untuk selanjutnya kita lakukan untuk penilaiannya. Silakan di scan barcode yang itu. Ya. Buka HP-nya di Google, langsung di situ ada scan.
Ini ada rangkuman poin-poin penting. Ya, lebih jelasnya nanti bisa Anda diperbanyak nanti, ataupun nanti akan saya bagikan melalui grup WA-nya ya. Ini materinya silakan nanti di fotokopi boleh, atau nanti akan saya bagikan. Ya. Selanjutnya satu lagi yang ini di scan lagi refleksinya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau sudah, ya sekalian saya mau menanyakan kepada kalian semua untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa kira-kira yang Anda dapatkan? Anda bisa menjelaskan? Jadi tahu fungsi APBN dan APBD. Ya, betul. Terus jadi tahu kalau misalnya APBN itu ternyata membantu masyarakat juga. Jadi pengalaman Anda belajar APBD sekarang, bahwa ternyata APBN ini sangat kaitannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih Lelian untuk tanggapannya. Nah, ini tanggapan yang tadi yang kalian sampaikan. Ini hasilnya bahwa ada poin-poin yang Anda pilih ya sebagai pembelajaran hari ini. Ya. Nah, selanjutnya nah ini hasil dari tes formatif tadi atau penilaian formatif. Ternyata didapat bahwa nilai tertinggi adalah oleh Saiful Hidayat Firmansyah. Dan kelompok terbaiknya saya sampaikan adalah kelompok 5. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini kedepannya lebih bagus lagi. Silakan LKPD-nya dikumpulkan untuk diberikan penilaian. Nah, untuk selanjutnya di rumah nanti masing-masing materi yang sudah saya bagikan tadi dibuatkan rangkumannya, diperdalam lagi materi tentang APBD, karena memang tadi sampaikan bahwa refleksinya ternyata APBD ini kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Ya, sangat penting kita harus paham apa yang dengan APBD ini. Ya, itu pekerjaan rumahnya yang saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kita materi berikutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Ya, dari saya mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.